hati dan segala hidup kita, kita akan menghadap kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah impa pada siang hari ini, ada kiranya kita mengambil salat teduh sejenak. Salat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyi dari Kidung Ceria 66. Mari memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami boleh datang beribadah. Sertai ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kini saatnya kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai kelima. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Sorak-soraklah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan penyalah dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya, puji-pujian kepelantarannya, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Latri. Adik-adikku semuanya, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita buka Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Jika sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami pada siang ini untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, satukan hati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya tersebut. Nah, berbahagialah bagi kita yang membaca firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adikku semuanya, setelah kita mendengarkan Alkitab tadi ya dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18, ini perumpamaan bahwa kalau kita ingin mencari kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Ya. Nah, Tuhan sudah memberikan kita masing-masing anak itu satu potensi atau talenta. Nah, apa arti potensi itu? Ayo, adik-adik, siapa yang tahu? Ya, potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi, setiap manusia itu sudah diberikan talenta, diberikan potensi oleh Tuhan. Tinggal kita bagaimana mengembangkannya. Setiap anak mempunyai talenta yang berbeda-beda. Ada yang talentanya atau berpotensi dengan bakat menyanyi atau menari. Ya. Nah, kita gunakan bakat tersebut, talenta tersebut untuk memuji Tuhan. Jika kita diberi kemampuan sedangkan kita tidak bisa mengembangkan, ibaratnya seperti yang ada di ayat 18 tadi. Ya, ayat 18 tadi, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia nggak mau berpikir untuk maju, ya. Dia sudah diberi talenta, tetapi dia nggak mau mengembangkannya. Sedangkan yang hamba pertama tadi ya di ayat pertama, dia diberi 5 talenta. Dia diberi kepercayaan sehingga dia mau mengembangkan, dia mau berusaha. Begitu juga dengan hamba yang kedua, dia diberi 2 talenta, dia pun mau mengembangkan sehingga berbuah hasilnya ya. Nah, adik-adikku sekalian, talenta kita berbeda-beda. Mungkin contohnya ya seperti Sari diberi talenta oleh Tuhan dengan suara yang bagus. Kalau dia hanya bernyanyi di rumah, ya, di kamar mandi, dia tidak mau mengembangkannya, ya potensinya hanya seperti itu, dia tidak akan berkembang. Tapi dia kalau menggali, dia mau berlatih lebih giat lagi, dia ikut perlombaan, dia memuji Tuhan di gereja dengan semangat, dengan penuh rasa tanggung jawab, pasti dia akan menghasilkan buah yang terbaik. Begitu juga dengan talenta atau potensi yang lainnya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, kata gali berarti suatu usaha untuk menemukan sesuatu yang terpendam di dalam tempat yang dalam dan tertutup. Kalau begitu kita harus menggali apa? Di mana tempatnya dan bagaimana caranya? Luar biasa, semakin seru ya pertanyaannya. Sebelum adik-adik menjawab, kakak mau bercerita tentang talenta dulu. Nah, tadi kita sudah membaca Injil yang ditulis oleh Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta untuk menggambarkan kerajaan surga. Pada suatu hari ada seorang tuan yang kaya raya, dia hendak bepergian ke luar negeri. Sebelum dia pergi, sang tuan memanggil ketiga orang hambanya. Dia memberikan kepercayaannya kepada mereka, yaitu hartanya dalam bentuk talenta. Talenta adalah mata uang dengan nilai yang sangat tinggi di catatannya.
Hamba pertama menerima 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Dan tuannya itu pun berangkat. Setelah menerima kepercayaan untuk menjaga 5 dan 2 talenta, hamba pertama dan kedua penuh dengan semangat langsung mengolah talenta itu sehingga menghasilkan jumlah yang berlipat ganda. Sedangkan hamba yang ketiga pergi menggali lubang, menanam talenta yang diberikan juragan itu. Talenta adalah potensi atau bakat. Nah, adik-adik, menurut kamu, mengapa hamba pertama dan kedua sangat bersemangat sehingga mereka menghasilkan jumlah yang berlipat ganda? Menurut kamu bagaimana? Dan mengapa hamba yang ketiga tidak memiliki semangat seperti hamba pertama dan kedua, sehingga ia hanya menanam talenta itu dan tidak menghasilkan apa-apa? Adik-adikku yang terkasih, talenta juga berarti potensi diri, kemampuan. Hamba pertama dan kedua memiliki pribadi yang selalu mengucap syukur, sehingga mereka memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk menggali kemampuan potensi dalam dirinya. Ya, sedangkan hamba ketiga tidak tahu bersyukur dan hanya berpikir jahat tentang tuannya, sehingga ia tidak mau melakukan apapun juga. Adik-adikku yang terkasih, pertanyaan berikutnya adalah, apabila kita mampu menjaga kepercayaan atas talenta yang diberikan, siapakah yang akan menikmati hasilnya? Betul sekali, yang menikmati hasilnya adalah sang tuan sebagai pihak yang memberi, serta hamba pertama dan kedua sebagai pihak yang menerima. Sedangkan hamba yang ketiga tidak menerima hasil apapun juga, karena dia menjalani hidupnya dengan cara yang bodoh, picik, dan sangat jahat. Secara tidak langsung dia meremehkan dan merendahkan tuannya, bahkan menghina tuannya melalui perbuatan dan pikirannya yang sangat tidak bertanggung jawab dan jauh dari ucapan syukur. Maka adik-adik ingat, setiap adik-adik pasti mempunyai kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Ya, tadi contohnya menggambar di kertas, buku gambar, bahkan dinding rumah, menulis cerita atau puisi, membongkar pasang mainan, dan lain-lain. Mengucap syukurlah atas setiap kemampuan atau potensi diri kalian. Teruskanlah bersemangat untuk menggali dan menemukan dan menggunakan kemampuan diri dengan sukacita. Cara menggalinya adalah, coba adik-adik ingat, kegiatan apa yang paling adik-adik sukai? Ya, kalau kalian hobinya menyanyi, potensinya menyanyi, ya kegiatan apa yang sudah kalian ikuti? Begitu juga yang hobi menulis. Pernahkah kalian mengikuti perlombaan untuk menulis karya tulis ya? Kemudian mengusahakan potensi diri atau bakatmu yang terpendam di dalam dirimu. Jangan takut-takut mengembangkan potensi bakatmu. Jangan malu-malu, kembangkan. Semakin rajin, tekun, sabar, dan semangat melatih diri, adik-adik pasti dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu keterampilan melakukan dengan baik. Adik-adik, teruslah gunakan berbagai kemampuan yang kamu miliki dengan sukacita. Gunakanlah setiap kemampuan, potensi yang kita miliki untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah takut untuk memulai menggunakan setiap kemampuan potensi yang ada. Teruslah tekun belajar menggunakan setiap kemampuan diri dengan selalu dimulai lewat permohonan bimbingan Tuhan Yesus melalui doa. Teruslah menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui sikapmu dan menggali, mengasah, meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan potensi diri bakat yang baik. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.
Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Ceria 319, Yesus pimpin langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah impa. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang bertanggung jawab serta mampu mengembangkan potensi yang telah Engkau berikan kepada kami, agar berguna di kehidupan kami ke depannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga, kedua orang tua kami, berikan kesehatan, berkat dan perlindungan dari virus corona yang melanda dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, yang dimana Engkau tahu Tuhan, negara ini sedang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat, kesehatan, keselamatan, sehingga negara ini dapat kembali seperti semula. Tuhan, inilah doa kami. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan lebih mengerti isi hati kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, Publik Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami hari-hari. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu, yaitu GPB Oleh Kabar Sungai Liat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Adik, sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.